Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Langsung saja yang terhormat Kepala UPT Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi Bapak Novi Zulfikar, yang terhormat Bapak dan Ibu pustakawan serta staf perpustakaan UPT Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi dan adik-adik mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bukit Tinggi tahun 2021. Kita masuk kepada acara kita yaitu pendidikan pemakai perpustakaan pemula untuk mahasiswa baru IAIN Bukit Tinggi. Kegiatan ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru gunanya agar nanti sebelum mahasiswa baru mendapatkan fasilitas untuk mendapat bisa langsung saja kita masuk kepada acara kita. Yang pertama yaitu kata sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi Bapak Novi Zulfikar. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih, Bu Vini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati panitia pendidikan pemakai perpustakaan yang saat ini juga hadir dalam Zoom meeting ini, staf dan pustakawan Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Yang kami banggakan, yang kami cintai, adik-adik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah yang telah tergabung dalam Zoom meeting ini. Tering salam dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh terang benderang. Puji syukur kita haturkan juga kepada Allah SWT yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bertemu dalam kegiatan user education atau pendidikan pemakai perpustakaan yang hari ini sedang berjalan. Ini gelombang ketiga ya. Jadi pertama itu diawali dari mahasiswa baru Febi minggu kemarin, beberapa minggu lalu, kemudian diikuti oleh mahasiswa baru FTIK. Nah, kemudian hari ini mahasiswa Syariah. Insya Allah Kamis besok Fakultas Fuad, mahasiswa Fakultas Fuad yang akan menjadi peserta user education perpustakaan ini. Adik-adik peserta user education yang kami banggakan, sebagaimana yang kita ketahui dalam istilahnya itu user education adalah layanan pendidikan pengguna atau pemakai.
Hal ini berarti pendidikan pemustaka bisa disebut juga dengan orientasi pemustaka. Tetapi pada dasarnya sama saja, hanya penyebutan saja yang berbeda. Jadi user education adalah suatu proses di mana seorang pemustaka atau pengguna untuk pertama kalinya diberikan pemahaman dan pengertian mengenai sumber-sumber perpustakaan yang di dalamnya termasuk adanya pelayanan dan sumber informasi yang saling terkait, serta diajarkan bagaimana menggunakan sumber-sumber yang ada di perpustakaan. Dengan demikian diharapkan pemakai atau pengguna perpustakaan dapat memanfaatkan, dapat menggunakan layanan perpustakaan dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu pemustaka dalam penelusuran secara cepat, tepat, dan efisien. Terutama sekali bagi adik-adik yang kuliah di IAIN Bukit Tinggi ini, diharapkan sekali dengan adik-adik memberdayakan atau memanfaatkan layanan perpustakaan ini dalam mempercepat penyelesaian studi adik-adik semuanya. Jadi tujuan user education atau pendidikan pemakai ini dalam pada umumnya itu ada beberapa hal. Pertama, dengan adanya user education di perpustakaan ini, pemustaka itu dapat menggunakan perpustakaan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, menjadi pemustaka yang baiklah, yang tahu tatib atau tata tertib pada saat di perpustakaan. Termasuk prosedur dalam mengunjungi perpustakaan ini. Kedua, bertujuan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Ketiga, memperkenalkan kepada pemustaka atau pengunjung apa-apa saja yang ada di koleksi perpustakaan IAIN Bukit Tinggi ini. Kemudian yang keempat, memperkenalkan kepada pengunjung perpustakaan atau pemustaka apa saja layanan dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan IAIN Bukit Tinggi ini. Sehingga, seperti yang saya katakan tadi itu, pemustaka dari kalangan mahasiswa IAIN Bukit Tinggi itu bisa menjadikan perpustakaan ini sebagai sumber ilmu, sumber pengetahuan bagi adik semuanya. Sehingga diharapkan menunjang dalam proses perkuliahan adik saat di dalam perkuliahan ini, dalam kampus kita yang tercinta ini. Termasuk bagi dosen pun itu sangat membantu sekali dengan adanya perpustakaan ini dalam menambah referensi-referensi buku-buku bacaan, bahan ajar bapak-bapak, ibu-ibu, dosen semuanya. Begitupun dengan mahasiswa-mahasiswi semuanya. Baik, adik-adik yang banggakan, nanti silakan adik-adik semuanya berdiskusi dengan narasumber kita yang itu nanti akan disampaikan oleh pustakawan kita. Nanti akan dibantu oleh beberapa pustakawan kita yang ada di Zoom ini, nantinya akan ikut serta menambahkan nantinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan adik-adik semuanya yang masih belum belum jelas, insya Allah kita akan jelaskan. Intinya dengan adanya pendidikan pustaka ini, intinya adalah bagaimana adik-adik bisa mengerti, paham, kemudian bisa menjadikan layanan perpustakaan ini untuk kebutuhan adik-adik semuanya dalam proses penyelesaian studi adik-adik di kampus IAIN Bukit Tinggi ini. Nah, sehingga harapan orang tua adik-adik semuanya itu bisa tercapai, di mana adik-adik sebagai anaknya bisa menyelesaikan studi adik-adik di IAIN Bukit Tinggi dengan tepat waktu, gitu. Ya, sangat disayangkan sekali jika selama kuliah adik-adik itu masih belum mengenal, ya, atau kadang-kadang karena cuek, ya, kadang-kadang ada juga mahasiswa itu, nah karena mungkin beli buku mungkin bisa, nah tapi walaupun demikian, walaupun kita sudah beli buku di toko, namun ada hal yang baca-bacaan yang tidak ditemukan di toko buku itu ada di perpustakaan. Nah itu dia. Nah sehingga kita harapkan dengan jumlah koleksi yang ada sekarang ini,
bisa melengkapi kebutuhan pemustaka untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan yang diharapkan. Itu dari saya, semoga acara ini berjalan lancar dan acara ini bisa sukses hendaknya sampai berakhir nantinya. Yang insya Allah lebih kurang 1 jam ke depan itu kegiatan ini akan berlangsung. Baik, adik-adik semuanya, silakan kita berdiskusi. Mari kita berdiskusi, mari kita mengupas. Mudah-mudahan adik semuanya bisa paham, mengerti dari penyampaian pemustaka kita yang memaparkan narasumber, yang memaparkan makalahnya. Itu saja dari kami. Lebih kurang minta maaf. Allah minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Nofri Zulfikar. Kita masuk kepada acara kita, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmi Aulia Esos. Kepada Ibu Rahmi Aulia kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lia. Maaf Ibu Vini. Baiklah, kita mulai aja ya pemaparan materi mengenai perpustakaan YN Bukit Tinggi. Perpustakaan YN Bukit Tinggi ini kira-kira tampak perpustakaan kita dari depan. Mungkin adik-adik belum lagi ya datang ke perpustakaan. Pertama itu perpustakaan kita memiliki visi menjadi pusat informasi ilmu pengetahuan yang unggul dalam integrasi keilmuan dan keislaman tahun 2025. Setelah itu ada misinya. Yang pertama, mengembangkan kualitas sumber daya insani perpustakaan dalam rangka meningkatkan mutu layanan perpustakaan menuju perpustakaan yang unggul, menyediakan sumber informasi yang lengkap, berkualitas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan, baik regional, nasional, internasional. Selanjutnya, menjalin kerjasama efektif dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan perpustakaan yang unggul, memberikan akses ke sumber elektronik yang menyajikan hasil penelitian ilmiah, meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dalam mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan yang islami. Selanjutnya, perpustakaan yang Bukit Tinggi sudah memperoleh akreditasi A yang akreditasinya pada tanggal 25 Maret kemarin, dan alhamdulillah kita memperoleh akreditasi A. Selanjutnya, aturan masuk perpustakaan. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan, mengisi data kunjungan pada komputer yang tersedia di lantai 1. Yang ketiga, meletakkan tas pada loker yang tersedia, menjaga kebersihan, kerapian, ketenangan, dan kenyamanan, tidak boleh merokok, tidak merusak, mengotori, mencoret koleksi dan fasilitas perpustakaan. Selanjutnya, hak dan kewajiban anggota. Yang pertama, setiap anggota berhak memanfaatkan koleksi perpustakaan. Anggota berhak meminjam buku dan wajib mengembalikannya sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, setiap anggota berhak menggunakan fasilitas yang tersedia.
dan setiap anggota wajib mentaati seluruh peraturan di perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Ini struktur organisasi perpustakaan kita. Adik-adik mungkin bisa melihat, dan nanti adik-adik kalau ke perpustakaan kita bisa bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di struktur organisasi ini. Selanjutnya, layanan administrasi. Prosedur pendaftaran anggota baru. Yang pertama, bagi mahasiswa baru D3, S1, dan S2 sudah terdaftar secara otomatis. KTM otomatis menjadi kartu anggota perpustakaan. Jadi tidak ada lagi kartu anggota perpustakaan khusus. Yang kedua, bagi dosen dan karyawan mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua, menyerahkan foto 3x4 1 lembar. Selanjutnya, perpustakaan juga melayani pemustakaan dan sivitas akademik IAIN Bukit Tinggi, pengunjung umum atau tamu, dengan ketentuan menunjukkan dan menyerahkan tanda pengenal yang masih berlaku sebagai jaminan semasa berkunjung. Selanjutnya, layanan penelusuran. Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi memiliki layanan penelusuran itu OPAC, Online Public Access Catalog. Itu sistem katalog terpasang yang dapat diakses secara umum dan dapat dipakai pengguna dalam menelusuri koleksi perpustakaan untuk mendapatkan informasi tentang koleksi dan tentang lokasi dan mengetahui apakah bahan pustaka yang sedang dicari tersedia di perpustakaan atau sedang dipinjam. Jadi katalog, jadi OPAC itu adik-adik bisa mencari judul buku apa yang adik inginkan. Di lantai 1 itu tersedia, jadi nanti kalau sudah dicari, maka adik-adik langsung ke lantai 2, langsung ke raknya. Selanjutnya jam buka perpustakaan. Ini jam buka perpustakaan pada sebelum pandemi, itu Senin sampai Kamis jam 8 sampai setengah 12, Jumat, siangnya 13 sampai 15.30. Jumat jam 10 sampai jam 11, dan jam setengah 2 sampai jam setengah 5. Untuk tetapi selama pandemi ini ada aturan baru, mungkin ini menyesuaikan, ada dibagi 5 sesi. Sesi pertama yaitu jam 8 sampai jam 8.45, kemudian jam 9 sampai 9.45, selanjutnya jam 10 sampai jam 10.45. Terus istirahat, kembali buka lagi jam 1 sampai setengah 2, terus jam 2 sampai jam 1, setengah 2 sampai jam 2.15, selanjutnya jam setengah 3 sampai jam 3:15. Itu Senin sampai Kamis. Dan hari Jumat ada 3 sesi, dimulai dari pukul 10 sampai pukul 11, kemudian siangnya jam 2 sampai jam 2.45, dan jam 3 sampai jam 3.45. Mungkin adik-adik yang mau datang ke perpustakaan bisa langsung bertanya kepada Bapak yang di lantai 1 bagian resepsionis. Itu bisa sebelum meminjam buku, bisa mencatat dulu sesi berapa yang masih tersedia. Selanjutnya, layanan di perpustakaan. Ada beberapa layanan yang tersedia di perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Yang pertama itu layanan tandon. Layanan tandon merupakan layanan baca di tempat dan fotokopi untuk koleksi cadangan. Itu berada di lantai 1. Prosedurnya, masuk ruangan tandon diwajibkan membuka alas kaki, kemudian mengisi buku kunjungan, mencari buku yang akan difotokopi, dan daftar buku dicatat oleh petugas. Selanjutnya ada koleksi referensi, yaitu layanan pencarian koleksi referensi, merupakan koleksi rujukan yang dijadikan acuan untuk sumber referensi. Jenis koleksi referensi ini terdiri dari kamus, ensiklopedi, direktori, dan lain sebagainya. Layanan ini juga terdapat di lantai 1. Selanjutnya, layanan terbitan berseri. Layanan terbitan berseri ini diberikan kepada pemustaka untuk menemukan informasi koleksi yang terbit secara berkala, seperti koran, majalah, dan jurnal. Layanan ini juga terdapat di lantai 1. Selanjutnya, fasilitas yang ada di lantai 1 itu ruang resepsionis atau lobby. Di sinilah adik-adik nanti akan mengisi data seperti data kunjungan dengan memasukkan NIM masing-masing. Selanjutnya ini loker, tempat penyimpanan tas, buku yang adik-adik yang tidak boleh adik-adik bawa ke lantai 2 dan lantai 3. Kemudian ada kantin perpustakaan.
Selanjutnya ada Syekh Jamil Jamil Corner, ruang referensi, dan ruang baca. Ada juga ruang pasca sarjana, ruang jurnal, dan ruang tenden. Kita masuk ke lantai 2, yaitu ruang sirkulasi. Syarat peminjam buku di ruang sirkulasi. Ini adik-adik mungkin harus diperhatikan itu membawa kartu identitas seperti KTP atau KTM. Bagi yang belum ada KTM itu boleh membawa KTP. Kalau ada yang tidak ada KTP atau mungkin nggak mungkin kan belum punya, bisa membawa identitas lain. Pokoknya itu yang mewakili diri kita gitu. Harus punya kita atas nama kita sendiri. Terus tidak boleh menggunakan kartu orang lain. Itu prosedur peminjaman bukunya. Yang pertama, masuk ke perpustakaan, mengisi daftar kunjungan di lantai 1, titipkan tas di loker, terus pencarian koleksi di katalog opak, terus langsung menuju buku yang ada di rak. Kemudian, jika buku sudah ditemukan, langsung ke bagian petugas, dan kemudian petugas memproses, memberi stempel, dan selesai, buku sudah boleh dibawa pulang. Jumlah dan lama peminjaman berdasarkan jenis anggota. Yang pertama, dosen. Dosen boleh meminjam buku 4 eksemplar selama 1 bulan. Pegawai juga 4 eksemplar 1 bulan. Dosen luar biasa 3 eksemplar selama 2 minggu. Mahasiswa semester 1 sampai 6 meminjam buku boleh 3 eksemplar selama lama peminjaman 1 minggu. Dan mahasiswa semester 7 dan seterusnya 4 eksemplar lama peminjaman 1 minggu. Dan ini klasifikasi buku yang ada di perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Nanti kalau adik-adik mencari buku, untuk mempermudahnya melihat nomor klasifikasi yang ada di punggung buku. Ini mungkin bisa dilihat saja. Selanjutnya, prosedur pengembalian buku. Adik-adik sama seperti peminjaman, masuk ke perpustakaan, mengisi data kunjungan, menitip tas di loker, kemudian mengembalikan buku kepada petugas bagian pengembalian, kemudian petugas akan memproses, men-scan barcode buku, dan selesai. Dan ada ini proses perpanjangan buku. Jika adik-adik masih memerlukannya, buku boleh diperpanjang selama 1 kali. Jika ingin tambah pinjam buku yang dipinjam ingin ditambah jumlahnya, buku yang sudah dipinjam sebelumnya dikembalikan terlebih dahulu, baru ditambah pinjam dengan buku lain. Jadi adik-adik yang meminjam buku sebelumnya dikembalikan dulu, baru jika ingin meminjam lagi, cari bukunya dan pinjam baru ditambah dengan buku lain. Ini prosedur denda dan kehilangan buku. Aturan sanksi denda. Denda keterlambatan pengembalian buku per hari itu 1.000. Tidak ada toleransi denda untuk keterlambatan. Aturan kehilangan buku. Yang pertama, melaporkan kehilangan pada tanggal pengembalian. 2, mengganti bahan pustaka yang hilang dengan memilih salah satu alternatif sebagai berikut. Yang pertama, mengganti dengan 1 eksemplar bahan pustaka yang sama judul, edisi, kualitas bahan pustaka, dan harga yang sama. Yang kedua, mengganti 1 eksemplar bahan pustaka yang setara, nilai informasi, mutu, dan harganya. Jadi memang harus pakai buku yang sama. Judul, penerbit, pengarang harus yang sama. Selanjutnya ini ada layanan bebas perpustakaan. Ini bagi mahasiswa tingkat akhir. Syarat-syaratnya, calon wisudawan memperlihatkan kartu anggota perpustakaan. Yang kedua, tidak mempunyai pinjaman buku atau tanggungan lainnya. 3, menyerahkan tugas akhir skripsi 1 eksemplar beserta CD room berisi file skripsi, PDF, dan Word. Selanjutnya, menyerahkan slip bukti pembayaran yang 10.000 dari Bank BNI. Menyerahkan sumbangan buku secara sukarela. Kalau ini tidak wajib ya. Yang keenam, mencetak surat keterangan bebas pustaka pada e-kampus masing-masing. Membuat surat keterangan penyerahan skripsi, dan setelah itu kemudian surat ditandatangani dan dibubui stempel
dan dapat diambil oleh wisudawan setelah suratnya diproses. Selanjutnya ada juga layanan uji plagiarisme. Ini juga bagi mahasiswa tingkat akhir sebagai syarat untuk mengikuti tes munakasah. Mungkin untuk adik-adik mungkin masih belum. Nanti juga ada kami mengadakan pelatihan uji turnitin bagi mahasiswa yang akan melakukan tes plagiat. Selanjutnya itu fasilitas yang ada di lantai 2. Ini ada tempat peminjaman dan pengembalian, ada ruang koleksinya, ada BI Corner, area hotspot. Untuk mendapatkan akses hotspot di sekitar kampus IAIN Bukit Tinggi, mahasiswa harus mendaftar ke bagian TIPD IAIN Bukit Tinggi. Jadi pustaka tidak memberikan akses WiFi. Jadi adik-adik kalau ingin mendapatkan hotspot, jadi harus mendaftar ke bagian TIPD terlebih dahulu. Lanjut kita ke lantai 3. Itu ada ruang skripsi. Prosedur masuk ruang skripsi. Yang pertama, masuk ruang skripsi wajib melepas alas kaki, mengisi daftar kunjungan, kemudian menuju katalog skripsi atau rak skripsi yang dibutuhkan, baca skripsi di meja yang sudah disediakan, kemudian skripsi terdapat dipinjam untuk dibawa pulang, hanya baca di tempat. Yang kedua ada ruang internet, layanan akses internet. Yang pertama, masuk dengan mengisi absen, isi titip tas, masuk ruangan yang diwajibkan membuka alas kaki, mengisi buku kunjungan di dalam ruangan, langsung mengakses internet pada komputer yang sudah disediakan. Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi juga melanggan beberapa jurnal elektronik, yaitu terdiri dari Cambridge, JSTOR, Springer, Taylor, and Francis. Ini perpustakaan kita juga ada melanggan buku-buku elektronik, itu yang namanya Elip IAIN Bukit Tinggi. Adik-adik bisa downloadnya di Play Store. Ini Elip IAIN Bukit Tinggi. Nanti di sana ada login dengan email masing-masing, kemudian akan diaktifasi oleh adminnya. Kemudian adik-adik juga akan dapat mengakses buku-buku yang ada butuhkan, yang tersedia di Elip tersebut. Fasilitas yang ada di lantai 3 yaitu ruang koleksi skripsi, TA, dan tesis, ruang akses internet, tersedia 25 komputer untuk akses internet, kemudian ada ruang multimedia. Tadi sudah dijelaskan ada ruang koleksi CM Jamil Jambe Corner, dan sebelumnya sudah dilakukan peresmian dengan mengundang keluarga dari Bapak CM Jamil Jambe. Mungkin bisa dilihat di fotonya. Ini adalah foto sewaktu kegiatan kita akreditasi. Nah, dan ini ada foto kegiatan yang diadakan oleh Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Salah satunya itu pemilihan duta baca, lomba cipta puisi, dan peminjam terbaik. Nanti sekali setahun Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi akan mengadakan dan menyeleksi siapa yang menjadi duta baca dan mengadakan lomba puisi. Ada juga pemilihan peminjam terbaik. Jadi nanti kami akan melakukan seleksi bagi adik-adik yang misalnya ada yang rajin meminjam, rajin ke perpustakaan, nanti ada kriteria tertentunya. Jadi adik-adik silahkan rajin-rajin ke perpustakaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rahmi Aulia. Kita masuk sekarang ke sesi tanya jawab. Jadi buat adik-adik yang kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya melalui bisa
lambaikan tangan atau bisa langsung, bisa juga melalui room chat kita. Adik-adik, apakah ada yang mau ditanyakan? Adik-adik, sesi tanya jawab ini kita serahkan kepada pustakawan kita, Ibu Lia Fitriani. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kepada Ibu Lia kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab. Jadi ini bagaimana adik-adik mahasiswa Fakultas Syariah? Apakah sudah mengerti begitu dengan penjelasan dari Ibu Rahmi tadi? Atau tidak mengerti sama sekali? Boleh ditanyakan kalau malu untuk mengaktifkan kamera atau secara langsung boleh di room chat ya, diketikkan saja di room chatnya. Ya baiklah, agar diskusi kita tidak dingin saja ya. Sekarang lebih baik kita aktifkan Elip saja ya. Silahkan buka aplikasi Play Store-nya di HP masing-masing. Kita aktifkan aplikasi Elip. Ini adalah aplikasi e-book perpustakaan kita. Jadi nanti adik-adik yang masih berada di kampung halaman yang belum bisa datang ke perpustakaan bisa mengakses atau meminjam buku melalui aplikasi e-book ini. Silakan diaktifkan, nanti kita bantu untuk aktivasinya. Selagi masih ada adminnya di sini, nanti kita bantu. Silakan diaktifkan aplikasi Elip kita. Karena ini merupakan salah satu koleksi elektronik perpustakaan. Jadi adik-adik nanti bisa membaca ataupun meminjam buku elektronik melalui aplikasi ini. Saya tuliskan di room chat ya. Silakan di-download di Play Store. Kenapa ini ya Fakultas Syariah? Tidak ada yang bertanya apakah sudah sangat mengerti atau tidak mengerti sama sekali ini. Sudah paham ya dengan prosedur peminjaman, pengembalian. Bagaimana adik-adik Fakultas Syariah? Paham juga ya cara menginstal aplikasi Elip-nya. Ini bisa membantu juga adik-adik nanti dalam mata kuliahnya ya, mencari sumber-sumber. Ini Azahra Madinatul BLPM itu apa ya? Belum paham, Bu. Bagian mana nih yang belum paham Azahra? Tata cara peminjamannya tuh, Bu. Tata cara peminjaman buku. Iya, Bu. Ya, tata cara peminjaman buku, adik datang ke perpustakaan, masuk, isi daftar hadir di lantai 1. Nanti ada petugasnya yang akan membantu itu. Setelah itu cari buku di opak. Di bawah telah disediakan 4 komputer untuk mencari judul buku yang adik butuhkan. Misalnya Azahram mau mencari buku metode penelitian karangan Suharsini Arkunto. Adik mau melihat apakah buku itu sedang dipinjam atau tersedia di perpustakaan. Nah, cari di situ. Nanti di opak itu dituliskan judul dan pengarangnya. Setelah adik telusuri, lihat nomor klasifikasinya, di rak mana buku tersebut berada. Setelah itu baru naik ke lantai 2, cari bukunya. Untuk semester 1 itu maksimal peminjaman 3 buku. Ya, setelah itu bawa ke meja peminjaman. Serahkan KTM, kalau belum ada KTM, KTP. Nanti sebutkan NIM-nya, serahkan bukunya, nanti di-scan bukunya, di-stempel tanggal pengembalian, maksimal tanggal pengembaliannya, nah bukunya boleh dibawa.
Ya, Bu. Mengenai sertifikat. Oh iya, untuk peminjamannya nanti untuk mahasiswa baru diperlihatkan dulu e-sertifikat tanda keikutsertaannya dalam kegiatan user education ini ya. Baik, Bu. Ya, ada lagi, silakan yang mau bertanya. Nanti di akhir acara akan ada link absen untuk diisi. Dapat sertifikatnya secara otomatis. Kalau adik-adik ada yang sudah mengisi absen tetapi belum mendapatkan e-sertifikat, boleh di DM aja nanti di Instagram perpustakaan ya. Nanti tuliskan nama, NIM, dan email yang aktif. Pastikan adik-adik mengisi email itu dengan benar. Karena sebelumnya ada beberapa teman-temannya yang kesulitan untuk mendapatkan sertifikat. Boleh ada lagi yang mau bertanya, silakan. Bu, akun saya belum diaktifasi oleh admin. Ya, Bapak admin, silakan untuk diaktifasi akun dari adik-adik mahasiswa Fakultas Syariah. Sudah mengerti ya dengan cara mendaftar akun di ELIP, cara peminjaman pengembalian buku di ELIP nantinya apakah sudah paham? Boleh silakan diinstal dulu aplikasi ELIP kita. Itu Instagram perpustakaan kita, boleh di follow, nanti kami follow back. Nanti kalau yang kesulitan yang belum mendapatkan e-sertifikat nanti DM di situ ya, tuliskan nama, NIM, dan email yang aktif. Pastikan email saudara itu benar. Anissa Amelia, Assalamualaikum Bu. Cara daftar ELIP gimana Bu? Buka aplikasi Play Store di HP adik-adik semua ya. Atau bisa diklik linknya di website perpustakaan. Silakan dibuka. Anissa Amelia, apakah sudah di-download itu aplikasinya di Play Store? Sudah, Bu. Daftar akun. Baik, Bu. Ya, gini aja, daripada agar tidak dingin diskusi kita, bagaimana kalau kita tampilkan pemaparan dari admin ELIP ya? Nanti jadi bisa adik-adik nanti kalau ada pertanyaan, cara mendaftar dan segala macamnya ya. Kalau begitu kita serahkan kembali ke moderator untuk diizinkan admin ELIP-nya untuk memberikan sedikit pengantar mengenai ELIP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini apa di TV? Terima kasih kepada Ibu Lia. Selanjutnya kami minta kepada Bapak Nusyirwan selaku admin ELIP untuk memberikan sedikit materi atau sepatah kata untuk membimbing adik-adik kita menginstal ELIP dan memanfaatkan di HP masing-masing atau di PC masing-masing. Kepada Bapak Nusyirwan kami persilahkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya di sini ingin
menjawab kalau ada pertanyaan tentang ELIP ya. Soalnya saya juga tidak ada materi khusus tentang ELIP seperti ini. Saya bagikan aja tampilan dari ELIP Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi. Ini dari halaman admin ya. Ini nanti bisa berbeda dengan halaman pengguna. Jadi setelah mahasiswa melakukan pendaftaran, di sini akan muncul nanti nama-nama mahasiswa yang mendaftar. Nanti akan diaktifasi oleh admin. Jadi admin butuh waktu sekitar mungkin 1 kali 24 jam untuk aktivasi pendaftaran yang masuk. Jadi tidak otomatis setelah mendaftar langsung aktif akunnya. Jadi menunggu aktivasi dulu dari admin. Setelah download di Play Store ya, kita juga menyediakan untuk versi desktopnya. Anda bisa buka di website Perpustakaan IAIN Bukit Tinggi tentang tata cara pengaplikasian di desktop juga ada dilampirkan di situ, dan link untuk mendownloadnya via Play Store. Jadi itu aja langkah-langkahnya. Lakukan pendaftaran, isi file-file yang dibutuhkan aja. Tidak semua file yang harus diisi, karena di sini ada banyak kolom yang harus diisi. Cuman tidak semuanya harus diisi. Yang penting-penting nama, email, jenis kelamin ya, terus foto ini memang wajib. Tapi sebagian juga ada yang memasukkan foto KTM atau KTP pun masih bisa. Atau silakan aja bertanya tentang aplikasi ELIP ini, biar bisa langsung dijelaskan. Langsung aja di-download dulu ya Pak. Iya. Ya, download aja sekarang ya. Jadi selagi ada adminnya bisa diaktifasi langsung. Soalnya di sini belum ada yang masuk apanya. Yang tadi Pak? Tadi udah diaktifkan. Udah. Elianti sudah diaktifasi. Ada 2 orang. Kalau belum tahu bertanya saja. Ini ada dari Jeff Rizal, pengisian edukasinya gunanya Bu di mana? Ini maksudnya Pengisian edukasi. Assalamualaikum Pak. Zuyina. Gimana? Akun saya juga belum diaktifasikan. Ya. Belum ada data yang masuk. Juga belum, Pak. Iya. Atas nama siapa? Belum ada data yang masuk sampai sekarang nih. Belum Pak. Ini dia sudah daftar, itu ada dikirim ke link ke email masing-masing itu. Apakah sudah diklik itu? Sudah diklik aktivasi di link email masing-masing. Setelah diklik di email itu baru admin nanti yang mengaktifasi di sini. Pengisian edukasinya bagaimana ya Pak? Maksudnya pengisian edukasi. Edukasi. Yang belum diaktifasi, yang sudah daftar, coba cek dulu emailnya. Baik, Kak. Silahkan di-download dulu bagi yang belum download. Ini sangat membantu untuk perkuliahan adik-adik nantinya. Karena layanan kita juga masih terbatas.
Zuina. Zuhina, belum ada yang masuk di email saya, Bu. Salah, mungkin ada yang menentrikan emailnya. Apa nama aplikasinya, Kak? Aplikasinya. Ya, aplikasinya. Elip, strip, lip, LIB, spasi, IAIN, Bukit Tinggi. Sudah saya ketikkan tadi di atas, coba di scroll ke atas. Di akun Elip katanya tunggu sebentar. Ini ada beberapa yang masuk kelihatan di. Ini yang berarti yang sudah berhasil mendaftar ya, Pak? Ya, baru berhasil mendaftar. Tinggal diaktifasi oleh admin. Coba di-refresh emailnya, kalau sudah benar mendaftarkan emailnya, coba di-refresh emailnya. Jadi khusus hari ini ya, yang daftar hari ini bisa langsung diaktifasi. Ini Zuina tadi yang baru masuk. Khusus yang daftar hari ini, saat ini langsung diaktifasi oleh admin. Kalau nanti setelah acara atau besok bisa jadi ya tunggu 1 kali 24 jam dulu baru diaktifasi oleh admin. Dan aktivasinya juga di jam kerja. Jadi ayo daftar aja sekarang biar bisa diaktifasi, atau yang kesulitan nanti bisa dibantu karena udah ada adminnya langsung. Di akun Elipnya katanya tunggu sebentar. Apa tuh, Pak? Di akun Elipnya katanya tunggu sebentar. Ya, kalau suruh tunggu aja sebentar. Sebentar. Sudah diaktifasi, Bu Nuja Linastia. Silakan untuk meminjam buku atau membaca buku. Sudah bisa itu. Kalau udah masuk emailnya gimana, Bu? Ada link nanti itu dikirim di email tuh, klik link aktivasi itu. Ada dari Kubuku, mengirim link ke email masing-masing, klik. Kalau udah diklik baru bilang aktivasi, saya belum diaktifasi, Pak. Seperti. Ada lagi yang perlu ditanyakan. Untuk peminjaman pengembalian sudah paham semua ya? Prosedur masuk ke perpustakaan, peminjaman, pengembalian, denda, perpanjangan buku, semua udah paham ya? Jadi setelah acara ini, adik-adik semua udah bisa meminjam buku di perpustakaan. Sesuaikan kedatangannya dengan sesi-sesi yang disebutkan oleh Ibu Rahmi tadi ya. Ada lagi yang belum diaktifasi? Sebanyak ada 25 akun yang baru masuk. Bagi yang ketinggalan acara Zoom meeting kita hari ini bisa dilihat di channel YouTube Perpustakaan. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan bagikan ya ke teman-temannya. Kita sama-sama berbagi ilmu. Bu, saya sudah klik linknya tapi belum diaktifasi, sabar. Adminnya sedang mengaktifasi akun adik-adik semua. Apakah Elip bisa di-download di laptop, Bu? Bisa. Dia ada 2 versi. Satu versi Windows, satu lagi versi Android. Jadi bisa di-download di laptop. Diinstal di laptop bisa. Assalamualaikum, Pak. Akun saya belum diaktifasi, Pak. Ya, aktivasi katanya login di aplikasi, Bu. Itu dari. Tunggu diaktifasi admin dulu. Kalau sudah klik yang di email, tunggu aktivasi dari admin dulu. Akun saya belum diaktifasi, Pak. Ini, Pak. Bagaimana cara meminjam dan mengembalikan buku di Elip? Cara meminjam? Ya, Pak. Anda tinggal pilih buku yang Anda butuhkan, terus ada klik pinjam,
Terus cari di rak buku nanti, situ ada satu fiturnya rak buku. Di situ buku yang Anda pinjam disimpan di rak buku tersebut. Saya nggak punya akun pengguna, jadi tunggu sebentar ya. Saya coba. Ini lagi aktivasi, tunggu sebentar. Yang lanjut. Saya ada Pak aplikasinya. Silakan buka. Tapi di Siap. HP Pak. Oh, yang desktop nggak ada. Desktop nggak ada, diinstal Pak. Install aja sebentar Pak. Boleh. Bu, akun saya di Gmail sudah ada keterangan diaktifasi, tapi pas login nggak bisa, Bu. Oh iya, belum diaktifasi admin, sabar dulu ya. Tapi kita mau memberi contoh, admin mau memperlihatkan cara peminjaman dan pengembalian buku di Elip. Punya saya masih belum diverifikasi, Bu. Iya, diverifikasi dulu di emailnya, klik link verifikasi di emailnya, nanti admin baru aktifasi di sini. Sudah diaktifasi, tapi kok belum bisa masuk aplikasi? Sudah diaktifasi admin atau diverifikasi di email ini? Di App Store nggak ada aplikasi Elip, Bu. Di App Store belum ada ya, Pak. Cuma ada baru ada 2 versi. Di Play Store sama di Windows. Di App Store belum. Pengisian edukasinya gimana, Bu? Ini pengisian edukasi, maksudnya edukasi di mana ya? Yang install di Android bisa langsung login di yang udah diaktifasi ya. Login di HP-nya, di Android-nya, buka aplikasi tersebut. Itu kan ada di situ menunya perpustakaan, berita, rak buku, kemudian akun. Buka itu yang menu perpustakaan. Cari buku-buku itu di situ. Itu kan ada kategori bukunya itu. Ada bisa buka itu yang titik 3 yang kategori buku itu. Di situ kan ada agama, ekonomi, hukum dan sebagainya. Silahkan pilih buku mana yang dibutuhkan. Klik buku itu, lakukan peminjaman. Untuk melihat status peminjaman itu di rak buku. Buka di rak buku. Terlihat itu status peminjamannya. Nanti pengembaliannya di rak buku itu. Ada nanti pilihannya kembalikan buku. Sabar. Ya sabar, adminnya sedang aktivasi. Tapi kita mau memberikan contoh ini ya, peminjaman pengembalian. Aktivasinya udah masuk di Google, tapi pas login belum diverifikasi. Ya belum diaktifasi admin itu, sabar dulu. Yang sudah diaktifasi boleh langsung login. Boleh dipraktekkan cara peminjaman dan pengembalian bukunya. Ingat ya, kita tiap tahun akan mengadakan pemilihan duta baca. Itu hadiahnya menarik. Uang, pastinya salah satunya adalah uang, tabanas. Jadi salah satu syaratnya itu yang rajin buka Elip, yang rajin membuka Elip, yang rajin membaca buku di Elip, itu dari situ nanti salah satunya kita akan pilih juga. Syaratnya itu salah satunya nanti. Jadi nggak rugi adik-adik kalau menginstal Elip, baca buku di Elip, ilmu dapat, tabanas dapat. Ihsan Saputra, silakan bertanya. Ini jadi perhatian dari kakak-kakaknya dari tadi ya. Langsung mati kamera. Assalamualaikum Bu, saya belum diaktifasi. Iya, sabar ya. Nanti akan diaktifasi. Yang sudah daftar akan diaktifasi hari ini. Kak, mengenai edukasi itu apa ya Kak? Edukasi di mana sih?
Di pendaftaran ELIP. Ini edukasi di pendaftaran ELIP. Di ELIP itu nggak perlu semuanya diisi ya. Akun saya tinggal menunggu aktivasi dari admin. Iya, akan diaktifasi. Kartu identitas itu KTP, Kak. Bisa KTP, bisa KTM. Papanas apa, Bu? Papanas. Papanas, uang. Tabungan. Kok papanas? Iya, kakak KTP. Kartu identitas itu pilihannya kan ada KTP, apa lagi ya, KTP, KTM ada nggak? SIM, apa? Paspor. Pilih aja KTP. Apa yang ada sama adek itu aja diisikan. Ada KTP, isikan KTP. Atau foto KTM-nya seperti yang diperlihatkan Bapak Nusyirban tadi kan? Ya Kak, kan kita belum ada KTM. Ya, KTP aja. Atau apa identitas diri yang ada sama adik-adik itu aja lah yang dimasukkan. Setara 1 itu apa Kak? Strata. S1. Strata 1, sarjana. Pakai BPJS bisa, Bu. Ada pilihannya BPJS di situ. Saya sudah daftar, jadi nggak bisa lihat. Ibu-ibu ada yang belum daftar nggak? Ya, S1. Kalau kami yang maba itu jawab apa, Kak? S1 aja jawab, nggak ngaruh itu. S1 aja jawab. Yang penting email dan passwordnya jangan salah. Itu aja. Maba jawab aja lah S1. Ya, yang belum di. Jadi kami D1 ya, Kak. D1, Kak? Kok D1? Ada di IN buka D1. D3, Nak. Kalau yang S1 isi aja S1, kalau yang D3 isi D3. Bu, kalau mau baca nggak harus pinjam kan, Bu? Enggak. Nanti durasi adik membaca itu akan terekam itu. Makanya rajin-rajin membaca di ELIP, download, install aplikasi ELIP. Rajin juga ke perpustakaan, minjam buku di perpustakaan, jangan sampai denda. Bu pengen kuliah offline biar bisa lihat kampusnya. Semua juga pengen. Datang aja ke perpustakaan. Bisa lihat-lihat kampus. Gimana ini udah daftar semua nih, udah download aplikasinya ini semua? Assalamualaikum Kak, izin bertanya, peminjaman buku tuh untuk mahasiswa baru kan boleh 3 dalam jangka 1 minggu. Apakah boleh minjam 1 buku lagi jika buku yang dipinjam telah dikembalikan sebelum waktu? Peminjaman itu maksimal kan 3 buku. Itu dalam 1 kali pinjaman. Jadi misalnya adik-adik baru minjam buku 2, mau nambah 1 lagi. Yang 2 ini dikembalikan dulu, jadi tambah pinjam sama yang 1 yang baru. Jadi kalau statusnya masih ada peminjaman 1 ataupun 2 buku itu nggak bisa diinputkan peminjamannya. Jadi status peminjamannya harus 0, nggak boleh dalam status meminjam. Jadi kalau mau tambah pinjam, kembalikan dulu, baru bisa pinjam lagi.
Ada lagi yang mau bertanya? Kan bagus ini. Ayolah bertanya. Apa lagi yang kurang paham? Daripada nanti sampai di perpustakaan nggak tahu cara minjam buku, nggak tahu di mana letak rak buku. Adiknya ada Kak. Kak sakit siapa? Belum diverifikasi Bu. Itu yang belum diverifikasi ini, yang belum diaktifasi ini apa udah diverifikasi di email masing-masing? Coba cek email masing-masing. Kalau belum ada masuk, di refresh lah emailnya. Bu, apa boleh minta WA Ibu untuk nanti bertanya-tanya? Silakan di follow aja Instagram perpustakaan kita. Bagi yang belum paham, di follow aja Instagram perpustakaan. Jadi nanti follow aja sekarang. Nanti kalau ada yang belum dapat sertifikat, jadi nggak susah lagi mencari nomor-nomor petugas. Udah saya ketikkan di bawah ya, di follow aja ini. Nanti DM aja di situ. Apa yang kurang paham atau belum dapat sertifikat, nanti tuliskan nama, NIM, dan emailnya. Oke, Kak, mana Kak? Terakhir ke Bapak Kepala Pustaka, Bapak Novi Zulfikar, kalau ada yang mau ditambahkan dan disampaikan, kami persilahkan Pak. Pas. Nah, ini ada lagi apa? Yang bertanya lagi ini? Ya Pak. Udah apa? Ada yang bertanya lagi nggak? Pertanyaannya masih seputar aktivasi ELIP Pak. Kak, kalau sudah mendapatkan sertifikat, apakah belum bisa diverifikasi? Sertifikat apa? Sertifikat. Oh. Beda, sertifikat itu untuk mendapatkan layanan ke perpustakaan langsung. Kalau verifikasi buat elitnya ya. Silakan adik-adik diisi link absennya, udah di-share sama Bapak Nusirwan di room chat 1, 2, 3. Lanjut 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Lanjut 1, 2, 3. Silakan adik-adik diaktifkan dulu kameranya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan seputar perpustakaan atau ELIP, silahkan hubungi petugas perpustakaan, bisa melalui DM Instagram. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.